Hai, ketemu lagi dengan saya, Princess of Tarot Reader. Oke, maaf aku copot dulu headsetnya ya. Ya, pakai headset. Tadi aku habis dari Star Maker live dan aku mampir ke sini karena apa? Karena aku memprediksi tarot hari ini gak cuma di Star Maker saja, gak cuma di FB saja, di Instagram aku juga. Oke, aku akan mencocokkan kejadian. Masih ingat tadi pagi tebaran tarotnya apa? Gimana? Apakah ada yang resonate atau yang tidak? Ingat, ini cuma general reading, tidak private reading. Oke, jika ingin private reading, hubungi saya, Miss Indah Novalia, Princess of Tarot Reader, sudah berpengalaman dengan kartu tarot kurang lebih 14 tahun lamanya. Halo sis, apa kabar? Oke, aku ingin mencocokkan kartu hari ini. Kalau saya bersyukur banget resonate pertengahan hari tadi nih ada kartu-kartu BT di mana saya order makanan online sampai 2 jam baru nyampe karena ngantri di restorannya kata drivernya. Bayangkan aku belum mandi udah jam 5. Ini aku baru keluar mandi. Jadi aku masih super sabar. Jadi oke, aku cek ya mulai dari yang pertama kartunya. Masih ingat? Tadi pagi saya buka bocoran tarot hari ini apa? Oke, yang pertama, bagaimana dengan hari ini kalian? Apakah satu persatu beban terangkat? Masalah itu terangkat hari ini sedikit demi sedikit? Kalau aku ya, dimulai dari pagi aku punya ide memasak ikan sarden kalengnya yang sangat easy dan terjangkau harganya, dimana saya sangat males ke pasar karena lumayan jauh juga gitu kan. Oke, jadi aku punya ide untuk masak sarden dan itu cukup pagi dan siang, untuk hidangan pagi dan siang. Oke, jadi ini termasuk terselesaikan ya masalah aku ya. Oke, the next Devil. Oh, kartu yang bete ini. Yang tadi saya ceritakan, saya order online, makanan online itu sampai berjam-jam, tapi GPS-nya juga ngaco di situ aja, nggak jalan-jalan, entah kenapa, apa sinyal atau apapun, hingga akhirnya makanan tiba dan drivernya bilang mohon maaf. Itu juga sampai di gerbang depan saja, tidak sampai depan pintu rumah aku karena di lockdown, dia tidak bisa masuk. Jadi saya menghampiri ke pintu gerbang. Jadi ini benar-benar menguji kesabaran aku. Bagaimana dengan kalian semua? Apakah hari ini ada bete-betenya di pertengahan hari? Ada yang bikin kesel, bete dan sebagainya, berarti resonate dengan kartu ini. Atau mungkin ketemu dengan seseorang yang bikin bete, itu juga resonate. Oke. Selanjutnya yang terakhir. Akan tercapai target. Oke, tadi pas sebelum maghrib ya, sebelum maghrib adik iparku datang. Aku emang pengen dia datang karena udah lama tidak tengokin kucingnya, karena kucingnya itu si Eza itu emang punya adik ipar, diadopsi sama dia, tapi karena dia pindah nggak dibawa jadi dikasihkan ke saya juga suka kucing, dan dia akhirnya datang juga, dan emang itu targetku tercapai pula oleh aku juga, dan emang aku juga termasuk kartu bahagia ya. Saya bisa bertemu dengan adik ipar aku, yaitu istri adikku. Jadi aku dilangkahin loh saya. Jadi aku anak tengah, kakakku sudah nikah, adikku sudah nikah, dan aku yang sendiri yang masih jomblo. Jadi itulah sebabnya ya, percaya nggak percaya sih kalau dilangkahin adik susah jodoh ya, ya nggak tahu deh itu mitos atau enggak. Oke, jadi ini intinya sudah tercapai target aku. Oke, jadi saya resonate ya 3 kartu hari ini. Yang pertama, satu persatu beban terangkat. Yang kedua, kartu bete dan mengesalkan. Pertengahan hari hingga tadi mau maghrib. Order makanan online sampai 2 jam saya nunggu. Oke, dan ini kartu yang bisa aku capai, keinginan aku yang tercapai, yaitu kakakku datang melihat Eza dan dia senang sekali, dia kasih makan Eza, ngadukin segala. Oke, itu saja. Semoga resonate. Ini cuman general reading. Jika ingin private reading, hubungi saya, Princess of Tarot Reader, Miss Indah Novalia, sudah berpengalaman lebih dari 14 tahun memegang tarot dan sudah mengisi event booth ramalan di Lotte Mart Bintaro. Oke, dengan klub Tarot Jakarta. Tapi sekarang lagi corona aja tidak ada event lagi, dimana pas waktu event itu berturut-turut
Ya saya bersyukur banget ya, dalam sehari saya bersihnya itu paling sedikit mendapatkan 300.000 rupiah. Kalau ramai itu sehari bisa 1 juta rupiah. Itulah sampai saya mau ke toilet pun tidak sempat karena saking banyaknya klien di mall itu. Oke, itu dia. Saya sarankan sudah berpengalaman memegang tarot kurang lebih 14 tahun lamanya. Saya juga bisa membaca aura wajah seseorang, apakah dia hatinya bersih atau hatinya kotor. Jadi bukan dari dia jerawatan atau putih kulitnya atau hitam kulitnya, tapi saya bisa melihat apakah dia jutek, judes, galak atau emang inner beauty-nya ada. Kecantikan dari dalam hatinya itu ada. Jadi aku bisa melihat, jadi selain dari tarot, aku bisa melihat wajah seseorang ya, mau dia kelihatannya, maaf, ahli ibadah pun, aku bisa melihat misalkan dia ahli ibadah tapi kalau masih suka suuzon sama orang, itu terlihat dari wajahnya gitu loh. Bukan karena dia pakai krim pemutih, pakai bedak atau kulit hitam. Biarpun kulit hitam itu bersinar mukanya kalau dia hatinya baik. Itu yang bisa aku lihat. Bukan karena kecantikan ya, tapi dari dalam hati. Jadi kalau dia benar-benar teman yang baik pun aku bisa tahu. Dia lagi bokeh pun nggak bisa bayar tarot, aku terima karena aku bisa lihat keadaan kondisi dia, finansial dia seperti apa. Tapi kalau dia berbohong, saya juga tahu dari tarot. Kamu bohong ya, kamu pelit ya, nggak mau bayar konsultasi saya. Seperti itu. Enggak sih, aku udah tahu sifat kamu kok. Hmm, kamu itu baik, aku udah bisa lihat kamu itu baik hati, inner beauty lah seperti itu, enggak jutek kok. Aku udah bisa lihat dari awal dari awal aku udah bisa lihat kayak gitu. Jadi aku bisa menebak muka seseorang dan aku bisa ngelihat kalau kamu ikut arisan juga aku bisa lihat kamu dapat apa enggak. Ya oke, itu aja enaknya berteman dengan tarot. Kalau mau belajar sendiri juga bisa kok, dari online bisa, asal halo, salam Fanik. Jadi ya kalau dari online itu kita pesan kartu tarot, tapi lihat-lihat dulu ya ada buku panduannya atau tidak. Ada buku panduannya atau tidak. Nih aku tunjukkan ya. Kalau kalian misalkan ada yang ngejudge, oh ramalan tuh musrik sirik, tidak. Aku belajar, itu talent, itu bakat. Bahkan di Star Maker aku dimasukkan kalau siaran langsung itu ke talent, bukan perdukunan. Jadi kamu pikir perdukunan? Enggak, itu talent ya. Bahkan saat ini saya masih belajar. Saya tuh kalau sehari tidak buka tarot rasanya seperti apa loh. Nah, ini dia bukunya saya. Easy Tarot. Di sini saya mulai belajar tarot. Easy Tarot, easy aja mudah. Berarti saya sangat mempelajarinya. Nanti aku lihat ya Nurul, kapan kamu dapat arisan, kamu ikut arisan ya. Terus jadi di sini aku bisa mempelajari dengan mudah gitu loh, dengan mudah seperti ini nih ya, aku contohkan. Jadi di sini itu ada tebarannya, ada artinya. Jadi kalau ada yang ngejudge tarot itu musrik lah, kartu setan lah, kartu inilah, tidak. Aku belajar satu persatu ada artinya dan ini memang benar-benar harus dipahami. Nah kalau kamu mau beli tarot, dilihat dulu ada buku panduannya atau tidak ya. Kalau di online itu ditanya dulu di bagian diskusi seperti Tokopedia, tanya dulu ada cara membacanya, ada buku panduannya atau tidak. Jangan sampai beli tidak ada buku panduannya, itu dia susahnya. Nah, ini aku beli dulu 14 tahun yang lalu, tebak harganya berapa? Sama satu set kartu tarot. Itu cuman, ini kotaknya di mana ya? Aku lupa deh taruh. Ini cuma 50.000 rupiah. Makanya kenapa aku bilang kalau mau nego bayar konsultasi tarot jangan malu-malu, karena saya cuma modal 50.000 rupiah untuk satu set kartu tarot. Jadi nggak perlu yang, walaupun banyak sih klien dulu waktu aku masih di Tangsel itu di Japos, dari Bekasi pun ada yang datang. Makanya itu kepercayaan orang Chinese ya. Kalau usaha kita sudah maju jangan pindah-pindah rumah tuh. Kalau pindah rumah jadi sepi. Nah sekarang saya pindah ke sini sepi. Walaupun ada aja sih yang lewat online 1-2, tapi nggak seramai dulu yang offline, yang langsung datang ke rumah aku gitu. Jadi waktu aku masih di Japos di Tangsel itu ada ibu-ibu dari Bekasi itu, dia 4 hari sekali datang dengan mobilnya. Dan tebak dia sekali datang ngasih berapa? 700.000 rupiah.
Dia ngebayarin pembantunya juga, asisten rumah tangganya diajak sama dia, disuruh diramal tarotnya dan dibayari oleh beliau. Baik banget emang dia. Dan sekarang beliau sudah meninggal dunia. Orang baik emang seperti itu, umurnya tidak panjang. Maka kok jadi orang jangan baik-baik. Kok orang terlalu baik umurnya pendek. Itu dia. Makanya aku kasih tahu ya, tarot itu tidak musyrik, tidak syirik. Kalau ramalan cuaca gimana? Kan ramalan cuaca BMKG belajar dulu lewat awannya, anginnya, warna awannya warna hitam apa cerah. Emang dia musyrik? Kagak. Bukan musyrik, sama aja tarot. Tarot kan ada lambang-lambangnya, ada simbol-simbolnya, ada gambarnya. Semua pun bisa jadi tarot reader, bisa. Asal serius dan bakat. Dan ini tarot ini yang beliin itu adik aku yang cowok yang sudah menikah sekarang, tapi belum punya anak. Dia nggak bisa. Akhirnya dia kasih ke aku, dihibahkan ke aku kartu tarotnya. Tapi saya beli juga sih, 50.000, dia bilang gantiin duitnya. Gitu. Ya udah, mulai dari itu saya mulai tertarik awalnya kalau tarot itu. Kenapa saya tertarik? Dari telenovela ya, Maria Mercedes, Maria Cinta yang Hilang, Marimar, kan dari Meksiko itu selalu buka tarot. Di situ saya lihat, kok kayaknya gampang ya belajar tarot dari gambarnya. Kalau gambarnya tidak bagus, kelihatannya tidak bagus. Akhirnya saya berniat, mau jadi peramal tarot aja. Akhirnya kesampaian. Adik saya beli, dia tidak bisa. Akhirnya saya gantiin aja uang beli dia, 50.000 rupiah. Cuma 50.000 loh guys. Sekarang mana ada harga segitu, nggak ada. Paling murah 100.000, 300.000, nggak ada. Oke, jadi kesimpulannya, kamu harus bisa ngasih alasan. Nonton apa sih? Ini tarot, ramalan, musyrik, syirik, tidak. Ada bukunya. Nah, gitu aja terus terang. Ada bukunya, kalau perlu kamu juga beli. Jadi kamu bisa belajar juga. Tapi yang murah ya. Yang murah, terjangkau harganya, dan mudah dipahami seperti Easy Tarot ini. Ini aku sebenarnya lagi nyari ya cetakan terbaru. Tapi ya tipenya Easy Tarot. Tapi sekarang sepertinya sulit ya. Soalnya kartu tarotku udah buluk juga sih. Dari 14 tahun gak diganti-ganti gitu. Emang gak boleh ganti. Kalau mau ganti yang seperti ini lagi tipenya ya. Nah itulah tarot reader, gak boleh ganti-ganti kartu. Kalau mau ganti yang sama seperti ini. Yang sama seperti ini, jangan beda sedikit pun, itu bisa meleset prediksinya. Nah itulah. Dan kalau ada yang bilang caranya gimana dari jarak jauh, dari foto. Dari foto ya guys, foto. Jadi aku bisa lihat foto kamu. Gimana nasib kamu, masalah pernikahan, masalah perceraian, karir, jodoh, usaha, hukum karma pun terlihat. Dari mulai temen, ada yang benar baik atau tulus atau jahat. Seperti itu. Jadi dari foto. Emang sama kayak orang pinter ya. Orang pinter kan kalau dukun pelet dari foto sama rambut. Jadi kalau kamu suka sama seseorang, hati-hati loh. Kalau kamu dikejar-kejar seseorang, kamu udah jutek, udah galak, jangan taruh foto dan rambut sembarangan, kamu bakal dipelet. Itu dia. Itu percaya atau tidak percaya. Itu bukan mitos. Itu wajib percaya. Emang ada. Jadi kalau nyisir tuh, misalkan orang yang kamu udah curigain PDKT, kejar-kejar kamu terus, kepoin kamu terus, hati-hati, jangan sampai dia nemuin rambut kamu, mau dia tiba-tiba datang ke rumah kamu diam-diam. Kalau foto di medsos, kalau bisa dihapus-hapusin ya, dihapus-hapusin. Kalau pakai kacamata itu rada susah dipelet. Kenapa? Karena kacamata itu kan pantulannya, matanya susah. Jadi itu kayak istimewa pakai kacamata. Apalagi kacamata hitam, tidak terlihat matanya. Jadi kalau kamu gak pakai kacamata, tiba-tiba cowok yang suka sama kamu atau cewek yang suka sama kamu tiba-tiba jadi baik hati, mau main ke rumah kamu nih, aku kasih petunjuk ya. Hindari foto kamu di medsos atau dimanapun, dan hindari dia masuk ke kamar kamu. Karena apa? Pasti kamu nyisir di kamar kan? Rambut kamu jatuh kan, dengan sehelai rambut dan mantra-mantra itu bisa kamu dipelet olehnya. Hati-hati. Emang lewat foto juga. Lewat foto juga ya, tarot juga lewat foto. Tapi aku nggak musyrik, aku nggak serem kok. Mana pernah aku bakar kemenyan, mana pernah aku bakar dupa, aku pakai tengkorak, pakai apa yang horor-horor, tidak. Aku cuma modal kartu tarot saja, udah itu.
Kalau soal melihat aura wajah ya bakat, talent, itulah susahnya orang gitu. Kadang orang suka ngejudge, ih udah kok kerjaannya kayak gitu, gak ada kerjaan lain. Bukan gitu, aku tuh kepengen menolong para klienku masalah rumah tangga mereka gitu. Jadi kenapa aku bilang aku ikhlas aja deh dibayar berapapun, syukur-syukur mereka mau membayar lebih gitu. Makanya kenapa karena mereka dengan segumpal masalah, dengan cara curhat ke aku, mereka pasti plong kan dadanya, dan rahasia terjamin. Ingat ya, rahasia terjamin. Itu dia aku tuh eh ya itulah, pas panennya pas dijapos dulu, bahkan sampai mau mandi pun aku nggak sempet. Itulah kepercayaan orang Chinese, kalau usaha sudah maju jangan ganti lokasi, jangan pindah. Begitu pindah langsung sepi. Itu dia, langsung sepi, percaya tidak percaya. Walaupun rumah itu dijapos kebanjiran, hujan dikit banjir air, tapi bawa rejeki. Itu dia. Kalau di sini enggak, cuman ya susah lah, rada susah tarot, paling online sebenarnya klien kurang percaya. Biasanya aku di Japos itu klien tarotku ngocok sendiri kartunya biar auranya nempel ke dia, aura tarotnya nempel ke dia gitu loh. Dan kalau dia sering-sering nih datang ke aku untuk ngocok kartu tarotnya, nanti aura positifnya juga nempel. Jadi kalau ada orang yang ngejahatin dia, itu dia bisa bisa punya feeling duluan. Itulah istimewanya tarot. Kenapa? Karena tarot itu kalau sering-sering kita pakai, itu bisa menjadi sahabat karib kita. Nah itu. Jadi kalau kamu tertarik dengan tarot, cari aja di toko online. Kalau aku beli di toko buku Gramedia dulu, masih ada. Tapi sekarang nggak tahu deh, ada lagi atau enggak. Dulu kan belum zaman-zamannya belanja online ya, 14 tahun lalu itu masih belanja-belanja lewat toko buku. Toko buku yang benar-benar toko buku, bukan toko buku online, bukan. Mungkin kalau sekarang udah banyak di toko online gitu tarot. Kalau bisa yang versi Rider Waite Smith seperti yang saya gunakan itu lebih gampang dipelajari. Jangan yang versi lain-lain. Ada yang kartunya lux, kartunya mengkilat, kartunya import. Emang mahal, tapi kamu bisa atau tidak? Kamu bisa lebih paham atau tidak? Kalau saya kan biasa aja lah, belakangnya seperti ini kan, seperti kartu murah. Emang murah sih harganya, dan ini tapi ini akurat dan gampang banget dipelajari. Oke, itu aja sih. Jadi saran saya, kalau ingin uh, menjadi tarot reader, beli aja di online, tapi lihat dulu ada buku panduannya dan versi Rider Waite Smith, jangan versi yang susah-susah, apalagi yang gelap tuh latar belakangnya background, itu susah banget. Apalagi yang nggak ada tulisannya. Ada yang nggak ada tulisannya, cuman Romawi di atas sini aja. Terus bawahnya ini kan kelihatan devil. Ada yang cuman angka Romawi doang. Itu sangat sulit dipelajari. Dan harus sering-sering tiap hari membuka tarot, pelajari gambarnya, perhatikan warnanya, perhatikan logonya, perhatikan angkanya. Angka 1 sampai 10 itu punya arti ya, punya arti masing-masing. Dari mulai kartu as. Kartu as itu awal dari sesuatu yang baru. Angka 1, 2, 3 dan seterusnya itu ada. Jadi kartu as itu awal sesuatu yang baru, dan dia tidak ada angka 1 ya, langsung angka 2. Jadi angka 2 itu berhubungan dengan kalau aku bilang alam bawah sadar. Nah itu dia. Emang sebenarnya tarot itu aslinya ditemukan di Milan, Italia, bahwa tahun 1400 itu ada dua keluarga yang sangat-sangat memegang peranan penting di Italia, keluarga Sforza dan Vicenza, melakukan pesta pernikahan, di mana keluarga Sforza memberikan satu set kartu tarot kepada keluarga Vicenza. Dan saat itu ada sebagian kartu tarot yang belum terkomplit lah, terlengkapi. Sisanya itu ditaruh di museum Italia dan akhirnya dikirim ke Paus di Roma, di mana Paus di Roma itu menyebarkan kartu tarot menjadi versi Rider Waite Smith. Tapi awalnya itu kartu tarot diciptakan berdasarkan buku mistis bangsa Mesir kuno Letot. Nah itu sebabnya orang-orang pada takut dengan tarot. Itu kan ada unsur mistisnya. Emang ada. Saya jujur ada. Tapi tergantung dari kalian semua memperlakukan kartu itu. Jangan sampai dimandiin air kembang, dibungkus kain hitam. Ada kok.
Ada temanku yang tarot reader seperti itu. Dia setiap buka but ramalan itu pakai tengkorak. Aku nggak suka kayak gitu. Aku nggak suka. Ngapain kamu pakai kayak begitu? Malah nanti orang malah serem, bukannya malah jadi misteri atau apa kelihatannya. Aku mau cuma modal taplak. Itu juga taplaknya warna gelap. Kenapa? Karena kartunya warna terang. Kalau kartunya warna terang. Tapi kalau soal pakaian hitam-hitam, memang rata-rata seperti itu. Peramal pakai hitam-hitam. Aku juga dulu ngisi but ramalan di Lotte Mart Bintaro, itu pakai hitam-hitam dan dandanan ala gotik. Ala gotik lah. Mulai dari eyeshadow, mulai dari lipstick. Ya harus emang pakai gaun ya. Kalau ngisi event itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh pakai t-shirt dan celana jeans, itu diomelin sama bos saya dulu. Jadi harus pakai gaun hitam, satin. Itu eventnya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Capeknya minta ampun. Nggak dapat makan, nggak dapat minum, modal sendiri. Tapi ya tertutupi karena penghasilannya lebih dari cukup. Itu sehari saya bisa 1 juta rupiah, kalau sepi 300.000 rupiah. Itu sudah dipotong biaya sewa ya, biaya sewa. Jadi aslinya kita membayar 50% kepada bos saya itu buat biaya sewa tempat di mall. Jadi kalau 300.000 itu aslinya saya dapatnya 600.000, dipotong 50%. Kalau 1 juta aslinya saya dapatnya 2 juta. Jadi 1 juta kasih ke bos saya. Seperti itulah guys. Karena nyewa tempatnya itu saya sudah tanya, itu 4 juta 10 hari dulu. Kalau sekarang nggak tahu berapa. Emang itu prospeknya cerah. Kalau buka di daerah seperti itu prospeknya cerah. Bahkan para bule pun pada diramal oleh saya. Karena itu daerah wisatawan. Bintaro itu wisatawan ya, masih Tangerang Selatan. Dulu saya kan tinggal di Tangerang Selatan. Ada orang Chinese pula, orang Arab pula. Ya, alhamdulillah saya bisa komunikasi English, jadi saya bisa bahasa Inggris seperti itu. Oke, jadi kalau ingin belajar tarot, silakan beli di toko online. Kalau ada yang pengen ditanyakan juga bisa ke saya gitu. Private reading, udah tahu bagaimana caranya, bisa lewat Messenger. Tarifnya sebenarnya 100.000 per pertanyaan, tapi kalau mau nego dikit nggak apa-apa. Seperti itulah, gampang dengan saya Miss Indah. Chatting lewat WhatsApp ya, WhatsApp. Nanti saya inbox dulu deh WhatsAppnya apa. Tapi bener-bener soal tarot, oke, saya ingatkan buat para kaum cowok ya, kalau mau messenger di FB saya jangan iseng, karena itu cuman buat para klien. Kalau dia mau tanya pengen kenalan inilah itu, ala bullshit lah. Aku tidak suka dengan manis-manis madu seperti itu. Kalau mau kalian itu pengen diramal tarot, to the point. Saya pengen ngelihat nasib saya gimana, jodoh saya gimana, to the point. Khusus para kaum Adam jangan kecentilan. Saya tidak suka dengan seperti itu. Kalau tidak mau saya blokir langsung. Oke. Jadi itu saja. Kalau para cewek gampang, saya masih maklum lah. Mungkin dia nanya-nanya dulu harga atau apa, saya masih bisa meladenin. Tapi untuk para cowok, ingat ya, jangan kecentilan. Kalau tidak mau langsung ku blokir. Kalau mau ngeramal tarot, diramal tarot, ya langsung aja to the point. Saya mau dilihat tarot, berapa tarifnya, langsung saya ladenin, nggak saya blokir. Tapi kalau udah WA, udah tahu WA saya dia tidak mau diramal tarot, ya saya blokir WA-nya. Oke, itu dia. Jadi aku akhiri dulu siaran langsung saya ini, juga baterainya menipis tinggal 23%. Kalau mau tanya soal tarot silahkan inbox soal tarot. Tarifnya sebenarnya 100.000 per pertanyaan, bisa nego. Untuk saat ini online dulu ya, karena corona mall-mall juga ditutup. Kalau offline harus di mall, juga di restoran juga susah. Lagi pula juga saya butuh transport kalau offline, jadi untuk sementara via online saja saya terima. Kalau offline lebih mahal karena saya butuh buat biaya transportasinya. Oke, terima kasih sudah menonton. Oke, semoga sukses. Besok saya kembali lagi pagi-pagi siaran langsung untuk memprediksi tarot tanggal 9 Juni 2020. Semoga resonate. Oke, bye.